Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Monica Aprilia dan rekan saya Anjani Charanita. Kami dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya S1 Akuntansi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Jaka Darmawan selaku dosen pengantar manajemen keuangan. Di sini kami akan membahas tentang manajemen piutang dan pinjaman. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, latar belakang. Yang kedua, apa sih arti penting piutang dan pinjaman? Yang ketiga, pengertian dan kebijakan kredit perdagangan. Dan yang keempat yaitu bagaimana sih pengertian dari pinjaman atau kredit tersebut. Yang kelima yaitu bagaimana perhitungan kebutuhan kredit. Dan yang terakhir bagaimana cara kita menganalisis kredit tersebut. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang, nilai penting bagi seorang manajer keuangan adalah bagaimana mereka mampu untuk menciptakan laba bagi perusahaan dari waktu ke waktu. Strateginya adalah meningkatkan penjualan, namun ada beberapa kendala yang dihadapi. Dalam menghadapi kendala tersebut, manajer dan jajarannya harus mengubah strategi. Arti penting piutang dan pinjaman. Ada 3 arti penting piutang dan pinjaman. Yang pertama, bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran. Yang kedua, bagi perusahaan yang memperoleh pembelian barang atau jasa yang pembayarannya secara angsuran. Dan yang terakhir, bagi perusahaan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, kreditor yang memberikan pinjamannya kredit kepada nasabah debitur. Yang pertama adalah arti penting piutang dan pinjaman bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan jumlah pelanggan, untuk memperoleh pelanggan baru, untuk mempertahankan loyalitas atau kesetiaan pelanggan, untuk meningkatkan market share, dan yang terakhir untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang kedua, arti penting piutang dan pinjaman bagi perusahaan yang memperoleh pembelian barang atau jasa yang pembayarannya secara angsuran. Yaitu yang pertama, mengurangi penyediaan kebutuhan modal secara tunai karena keterbatasan dana untuk membeli secara tunai. Selanjutnya, peluang untuk meningkatkan produksi atau penjualan barang, menghindari kemacetan produksi atau penjualan. Mengurangi ongkos penjualan, mampu mengatur keuangan untuk pembelian barang lain, dan yang terakhir meningkatkan motivasi kerja. Dan yang ketiga, arti penting piutang dan pinjaman bagi perusahaan baik bank maupun lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kredit kepada nasabahnya. Yang pertama, memperbesar jumlah pinjaman dan jumlah nasabah, mampu meningkatkan laba, dan yang terakhir, loyalitas atau kesetiaan nasabah lama. Pengertian kredit perdagangan. Kredit perdagangan sering diartikan sebagai penjualan barang di mana pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan, sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu, dengan masing-masing hak dan kewajibannya. Lalu ada kebijakan kredit perdagangan. Kebijakan kredit perdagangan ada 3 unsur. Yang pertama, standar kredit. Yang kedua, persyaratan kredit. Dan yang ketiga, kebijakan penagihan. Standar kredit digunakan untuk menghindari atau meminimalkan resiko yang dihadapi perusahaan. Maka, sebelum penjualan kredit diberikan, maka harus diperlukan analisis kredit. Yang kedua, persyaratan kredit. Persyaratan kredit ini digunakan untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera membayar tagihan. Yang ketiga, kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan dapat dilakukan melalui teguran yang dilakukan melalui surat atau telepon. Jika kebijakan yang pertama tidak terselesaikan, penagih bisa menyerahkan ke badan penagih semacam debt collector untuk menagih kredit tersebut hingga tertagih. Lalu untuk kebijakan kredit yang selanjutnya yaitu rasio yang berhubungan dengan piutang. Ada yang pertama yaitu perputaran piutang. Jadi perputaran piutang ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Adapun rumusnya yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Lalu ada untuk receivable turnover-nya penjualan kredit dibagi piutang 2 hari rata-rata penagih piutang. Jadi hari rata-rata penagih piutang ini digunakan untuk menunjukkan berapa hari yang bisa membayar. Yang kedua yaitu hari rata-rata penagih
piutang. Hari rata-rata piutang ini digunakan untuk menunjukkan jumlah hari, berapa hari sih piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih, dan rasio juga sering disebut sebagai days sales uncollected piutang. Adapun rumus untuk menghitung hari rata-rata penagih piutang yaitu dengan mengkalikan piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit dan untuk rumus days of receivable-nya yaitu dengan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran piutang. Pinjaman atau kredit. Secara umum, dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan, dalam bahasa Latin disebut creditor, artinya kepercayaan pihak bank atau kreditor kepada nasabah, debitur, bahwa bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa debitur ini memperoleh kepercayaan. Di Indonesia, kredit dapat dibagi menjadi dua, yaitu kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit. Yang pertama ada kepercayaan. Jadi, dasar pertimbangan yang diberikan oleh bank adalah itikat baik dari nasabah, yaitu dengan kemauan untuk membayar. Lalu setelah itu, bank dapat memberikan kepercayaannya terhadap nasabah. Yang kedua adalah kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh dua pihak pada saat kredit disetujui bank dan akan dikucurkan. Dan yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang disalurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Artinya, tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya yang tidak terbatas. Selanjutnya ada risiko atau degree of risk. Jadi, untuk menutupi risiko yang mungkin akan terjadi, bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan yang nilainya lebih tinggi dari kredit yang akan diberikan. Selanjutnya ada balas jasa. Keuntungan bagi bank konvensional adalah sering disebut bunga dan untuk bank syariah sering disebut bagi hasil. Bagi nasabah, balas jasa ini merupakan jasa atau imbal yang diberikan atas dana yang mereka gunakan. Lalu bagi perusahaan dagang, balas jasa yang diterima berupa harga yang diberikan lebih tinggi dari harga normal dan terkadang pembeli tidak memperoleh diskon seperti penjualan tunai. Jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dilihat dari berbagai segi, yaitu segi kegunaan dan segi tujuan. Ada dua segi kegunaan. Yang pertama, kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, dan yang kedua, kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja. Selanjutnya ada segi tujuan. Ada tiga segi tujuan. Yang pertama, kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk menghasilkan suatu atau proses produksi. Yang kedua, kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai sendiri. Dan yang terakhir, kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang. Hitungan kebutuhan kredit. Yang pertama, nilai jaminan. Contohnya, jaminan berupa tanah dan rumah yang ditunjukkan dari sertifikat tanah tersebut. Pihak dapat menghitung nilai rumah tersebut dari NJOP. Kemudian, bank memberikan sekian persen dari harga tanah, misalnya 60% dari nilai jual rumah. Yang kedua, yaitu penghasilan nasabah atau gaji. Angsuran yang dibebankan tidak boleh lebih dari 30% dari gaji nasabah per bulan. Namun, semua ini tergantung dari kebijakan bank yang bersangkutan. Yang ketiga ada menentukan berapa yang akan dibiayai oleh nasabah dan bank. Mengapa nasabah juga harus ikut membiayai usaha tersebut? Yaitu agar nasabah juga merasa bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Studi kelayakan bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya. Terakhir ada analisis rasio keuangan. Persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan dengan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi yang diajukan. Lalu ada analisis kredit. Analisis kredit ini dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis. Dalam praktiknya sering digunakan yaitu dengan 5 opsi. Yang pertama yaitu karakter, capacity, capital, condition, collateral. Jadi karakter ini adalah analisis
yang digunakan untuk mengetahui sifat atau watak seseorang nasabah permohon kredit, apakah memiliki watak yang dapat bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Lalu yang kedua ada capacity. Capacity ini digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan dapat melalui usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Lalu ada kapital. Kapital ini digunakan untuk menilai modal yang dimiliki nasabah untuk membiayai kredit. Lalu yang keempat ada condition. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Dan yang terakhir adalah collateral. Collateral ini adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini juga digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Lalu ada analisis kredit dengan menggunakan 7OP. Jadi, 7OP ini adalah yang pertama ada personality, yang kedua purpose, yang ketiga party, yang keempat payment, dan yang kelima prospect, yang keenam profitability, dan yang terakhir protection. Jadi personality ini adalah bank menilai nasabah dengan melihat personalitinya, yaitu seperti sifatnya seperti apa. Yang kedua yaitu purpose. Purpose ini digunakan untuk apa sih tujuan dari nasabah itu mengambil kredit tersebut. Yang ketiga yaitu party. Party ini digunakan untuk bank memilah-milah seperti untuk menengah atau usaha yang besar. Lalu ada prospek. Jadi prospek ini digunakan untuk menilai ke depannya, terutama untuk peminjaman yang diberikan. Lalu ada profitability dan yang terakhir ada protection. Jadi, pada kesimpulannya, piutang maupun pinjaman memberikan manfaat baik bagi yang memberikan maupun bagi yang menerima. Artinya, masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi secara angsuran maupun transaksi kredit oleh perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.